Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengadakan perkuliahan meskipun tidak benar-benar di kelas secara fisik, tapi tetap ini bisa menjadi kelas terbuka. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat jual beli dalam mata kuliah tafsir hukum ekonomi. Sebelum itu saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama, nanti saya akan memutarkan video yang nanti bisa disimak bersama-sama mengenai materi atau bahan ajar ayat-ayat jual beli. Setelah disimak oleh kalian, nanti kalian bisa diskusi atau tanya jawab dengan saya. Setelah tanya jawab, kemudian nanti saya minta salah satu atau beberapa dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan dan juga sudah didiskusikan. Terakhir nanti akan ada post test. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat jual beli di mata kuliah tafsir hukum ekonomi. Ada banyak ayat yang berbicara mengenai jual beli, tapi di sini saya akan memaparkan 3 saja yang merupakan pokok-pokok dari ayat-ayat jual beli. Yang pertama, ayat tentang kehalalan jual beli. Allah berbicara di Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini kemudian oleh para mufassir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan respon terhadap orang Yahudi dan juga orang-orang kafir pada waktu itu yang mengatakan bahwa jual beli itu sama seperti riba. Jadi kalimat ayat ini wa halallahu al-bai'a wa harrama riba itu menasakh kalimat di ayat yang sama yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya di ayat yang sama yang berbunyi innamal bai'u mithlur riba. Jadi ini merupakan nasikh terhadap kalimat innamal bai'u mithlur riba atau jawaban. Kandungan ayat ini berarti bahwa ayat ini berbicara mengenai larangan riba dan kehalalan jual beli atau kebolehan jual beli. Ayat ini juga merupakan ayat yang umum, artinya seluruh jenis jual beli pada dasarnya dihalalkan oleh Allah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, jual beli atau niaga adalah pondasi pemeliharaan harta. Menurut Thahir bin Ashur, salah satu pakar maqasid, yang di dalam gagasan maqasid ini terdapat 5 pemenuhan kebutuhan dasar manusia, jual beli merupakan salah satu pondasi paling utama bagi umat Islam untuk memelihara keberlangsungan harta, yang berarti dengan jual beli, aktivitas jual beli, harta manusia atau khususnya umat Islam terus bergulir, tidak berhenti. Ayat yang kedua kita berbicara mengenai ayat tentang komitmen memenuhi akad atau transaksi yang diabadikan oleh Al-Quran dalam ayat surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad. Akad bisa bermakna janji, kontrak, ikatan atau ahad. Kemudian Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa komitmen atau akad ini bisa berarti 5 hal. Pertama, komitmen kepada Allah. Kedua, komitmen dengan ahli kitab. Ketiga, komitmen antara orang jahiliyah. Keempat, komitmen agama secara keseluruhan. Dan yang kelima, komitmen antara sesama manusia, termasuk di dalamnya adalah komitmen mengenai jual beli. Ayat ini juga kemudian menegaskan bahwa
setiap manusia harus melakukan perintah kewajiban atau kewajiban untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Ayo, izin bertanya Pak. ya. Terkait hukum jual beli online itu kan yang saya tahu belum jelas gitu. Hukum yang memang kira-kira ini diperbolehkan atau tidak. Dan apakah ketika diperbolehkan ada dalil yang memperkuatnya atau tidak gitu. Iya. Oke. Ya. Tadi di video tadi yang isinya PowerPoint juga dijelaskan bahwa ketika ayat itu dibunyikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, banyak mufasir menganggap ayat ini umum. Umum itu artinya jual beli apapun itu halal, boleh. Halal itu artinya boleh. Kemudian zaman semakin meningkat, apalagi sekarang era teknologi dan era industri dan juga era digital lah terutama, yang membuat masyarakat itu mengalami pergeseran ketika melakukan transaksi jual beli, terutama di zaman sejak COVID-19 itu tren zaman berubah, yang tadinya orang itu harus pergi ke toko untuk membeli sesuatu, tapi sekarang tidak harus. Kalau kita uraikan agak mendalam, bahwa jual beli atau jual beli itu kan aslinya harus lihat. Di dalam fikih klasik, termasuk rukun jual beli adalah barang itu bisa dilihat, alias barangnya ada di depan mata wujud. Kemudian barangnya harus bermanfaat. Kemudian barangnya bukan barang najis, alias harus barang yang suci. Kemudian harganya harus jelas. Kemudian ukuran, jumlah, dan kuantitas lainnya juga harus jelas. Sifatnya juga harus jelas. Nah, apakah jual beli online itu memiliki kriteria-kriteria tadi? Banyak ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pada hakikatnya jual beli online itu sama dengan jual beli konvensional. Hanya bedanya ketika orang melihat barang di HP atau di komputer atau di layar terutama, itu tidak 100%, bukan tidak 100%. Mereka tidak melihat langsung, tapi itu bisa memberi gambaran, oh ini barangnya seperti ini. Terus kemudian kalau kita cek toko-toko online itu, pasti di dalamnya ada deskripsi. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskripsi itu, termasuk memenuhi kriteria jual beli dalam kriteria fikih klasik. Barangnya ada, fotonya ada. Membuktikan barangnya ada, itu gimana? Stoknya masih ada tulisan tersisa sekian puluh. Itu berarti memang barangnya ada. Atau penjual mengatakan di deskripsinya, silakan DM dulu atau chat dulu untuk memastikan ketersediaan barang. Bagi yang sistemnya tidak otomatis banget, biasanya menekankan penulisan itu. Silakan chat dulu untuk menanyakan ketersediaan barang. Kemudian di deskripsi itu dijelaskan ukuran barang ini bagaimana, bahkan beratnya sekian gram atau sekian ratus gram untuk barang-barang seperti HP, buku, bahkan baju pun ada. Kemudian warnanya yang tersedia apa, ukurannya apa, kemudian kalau pakaian ada termasuk panduan ukuran. Itu semua sebenarnya sama seperti kita jual transaksi di depan mata. Hanya bedanya kita yang menjadikan yang tadinya online itu bukan pilihan utama, sekarang bergeser menjadi pilihan utama. Maka mau tidak mau, satu atau dua lagi, nggak apa-apa. Silakan. Ini Pak, ingin bertanya mengenai poin kesepakatan dagang Pak. Ya. Itu kan surat Al-Nisa ayat 176,
mengenai makna fil batil. Ya. Bagaimana penjelasannya, Pak? Pakai pada zaman jahiliyahnya. Nah, sebenarnya di ayat itu tafsirnya banyak, tapi saya hanya ambil satu, yaitu judi. Judi itu Simbol paling utama. Judi itu kan artinya ada yang menafsirkan bahwa judi itu seseorang mendapatkan harta tapi tidak dengan bekerja, itu biasanya judi. Dalam artian mengharapkan keberuntungan atau menggantungkan nasib, itu judi. Judi itu bosnya seluruh akad-akad yang batil. Di antara akad-akad yang batil di zaman jahiliyah itu begini. Ada namanya jual beli dengan tombak. Artinya gini. Kata pembeli, pakaian mana saja yang kena tombak itu milik saya. Itu kan nggak fair. Masa kepemilikan barang ditentukan lewat tombak yang nancep, dan masih banyak lagi. Artinya bil batil itu akad-akad yang rusak. Jahiliyah itu masya Allah akad-akadnya banyak. Ada yang akad barang yang mana saja yang saya pegang itu punya saya. Ya kan nggak enak, nggak fair. Alias orang lain nggak boleh, padahal kan belum terjadi akad. Belum terjadi akad saya beli, saya jual, hanya sekedar memegang, hanya sekedar tombaknya tertancap ke barang. Itu nggak boleh. Makanya Islam datang itu untuk menyempurnakan interaksi dan tata krama manusia. Makanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu sejatinya manusia itu sudah punya etika, cuma tidak sempurna, maka Islam datang menyempurnakan. Jadi bahkan begini, ada yang mengatakan begini, sejatinya Islam itu tidak punya konsep baru dalam hal jual beli, tapi dia hanya menyeleksi segala jenis transaksi yang sudah ada. Oh, yang ini salah maka jangan dipakai, yang ini benar maka dipakai. Jadi ketika Rasulullah ke Madinah itu sudah berlaku yang namanya praktek salam pesen itu. Oh, karena ini sesuai dengan agama dipertahankan, yang tidak sesuai dibuang. Artinya dalam hal muamalah khususnya, itu Islam itu menyeleksi akad-akad yang batil, yang rusak, dan juga mempertahankan hal-hal yang sudah ada, bahkan disempurnakan, lebih dirincikan lagi. Karena nanti ada kemungkinan jika orang tidak memenuhi kriteria ini, dia akan mengalami kerugian. Silakan simpulkan. Intinya sih bahwa seluruh jual beli pada umumnya itu dibolehkan, kecuali yang mukhaliful syar'i. Kemudian pada jual beli itu mesti harus ada komitmen, harus ada akad transaksi. Setelah akad atau transaksi ini disepakati oleh keduanya, mestilah harus ada kesepakatan yang bisa dimanfaatkan oleh keduanya. Kira-kira begitu, Pak, yang bisa saya simpulkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Saya sudah kirim Makanya tarodin itu penting, ridho itu penting. Kalau orang sudah ridho itu enak, tidak ada beban. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga perkuliahan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.